Ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, apakah seperti itu yang kamu pahami dari ayat ini?" Maka Ibnu Abbas mengatakan, justru yang dia pahami dari ayat ini adalah huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat tersebut maknanya adalah ajal kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa? Yakni alamatu qurbi ajalihi, alamat dekatnya ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa nasrullahi wal fath, datangnya Fathu Makkah. Fathu Makkah itu menjadi alamat ajalmu wahai Muhammad. Itu yang ingin dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan benar. Selang 3 tahun kurang lebih setelah Fathu Makkah, Rasulullah apa? Wafat. Ini rahasia di balik surat An-Nasr. Dan yang mengetahui hanya orang-orang yang memahami ilmu tafsir. Rahasia yang tersembunyi dari ayat tersebut, Ibnu Abbas memahaminya sebagai isyarat dekatnya Rasulullah SAW dengan ajal. Selang 3 tahun kurang lebih setelah Fathu Makkah beliau wafat. Termasuk dalam hal ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintahnya apa? Muhammad, Fathu Makkah itu menjadi tanda dekatnya ajalmu. Maka kalau sudah dekat ajal, apa yang harus dilakukan oleh seseorang? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka memujilah, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan memohon ampun. Setiap seseorang memasuki akhir usianya, apa yang harus dilakukan? Memperbanyak bertasbih, memperbanyak bertahmid, memperbanyak beristighfar. Secara umum memperbanyak amal kebaikan di akhir usia, sampai akhirnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam ayat ini dikisahkan, biasanya beliau kalau ruku dan sujud itu membacanya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tapi sejak turun ayat ini beliau ganti doanya, subhanakallahumma bihamdika rabbana allahumma ighfir. Lebih memperbanyak doa yang mengandung unsur apa? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ini pesan yang ingin beliau sampaikan Imam An-Nawawi ketika mengutip tentang hadis ini, tentang ayat ini, masuk pada pembahasan anjuran menambah amal kebaikan di akhir usia. Dan ini yang dicontohkan sekali lagi oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah masuk usia sepuh, itu harusnya sudah eling, sudah ingat, sudah tidak sepantasnya melakukan apa-apa yang dilakukan oleh anak yang bukan usianya, anak-anak muda. Sudah tua pengennya masih tril-trilan, pengennya masih punya motor, pengennya masih belanja, pengennya masih dandan. Itu sudah tidak pantas. Sudah banyak peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, termasuk dalam hal ini usia tersebut, uban yang Allah tumbuhkan dalam rambut kita, dan itu menjadi pengingat bagi kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin fokus menambah amal kebaikan. Sebagaimana